Pemerintah resmi mengumumkan persiapan pemberlakuan new normal dengan protokol kesehatan. Namun belum semua wilayah siap untuk new normal karena masih tingginya angka positif corona. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong pelaku industri untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri di tengah pandemi COVID-19 yang masih menghantui Indonesia. Nah, ini new normal ini menjadi suatu hal yang baru, yang harus kita terbiasa. Ada industri-industri memang yang bisa beradaptasi cepat dengan new normal, ya. Kita juga banyak mendorong agar industri kecil, ya, itu bisa mempergunakan teknologi digital, platform digital dalam upaya untuk memasarkan produk-produknya. Sementara pemerintah juga menyampaikan sejumlah daerah yang sudah terkendali. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengingatkan bahwa umat Islam yang berada di kawasan yang sudah terkendali wajib melaksanakan sholat Jumat. Pemerintah wajib menjamin pelaksanaannya. Selain sholat Jumat, MUI juga menegaskan sholat 5 waktu dan pelaksanaan pengajian juga dapat dilakukan di masjid di daerah yang sudah terkendali. MUI berharap warga tetap melaksanakan ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan dan segera beradaptasi dengan new normal. Guna mengetahui bagaimana persiapan new normal di DKI Jakarta, kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Wagub. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Pak Wagub, sebelum saya masuk ke implementasi new normal di DKI Jakarta, saya ingin mengetahui dulu Pak, kira-kira indikator apa saja Pak yang mengindikasikan bahwa DKI Jakarta siap menerapkan pola hidup baru atau new normal Pak? Ya baik, sebelum saya masuk pada indikator, saya ingin menyampaikan bahwa Jakarta sejak 22 Mei sampai 4 Juni itu masuk pada fase atau tahapan PSBB tahap ketiga. Memang Pak Gubernur dan kita semua berharap bahwa fase PSBB ketiga ini diharapkan menjadi PSBB penghabisan. Namun demikian perlu kami ingatkan juga bahwa ini akan menjadi PSBB penghabisan sebagaimana disampaikan Pak Gubernur apabila masyarakatnya bisa patuh, disiplin dan taat. Dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya R0-nya itu mencapai di bawah 1%. Memang kita sudah mencapai 0,98, maaf 0,98 di bawah 1, kita sudah sampai 0,98. Kita berharap sampai 0,8 bahkan 0,7. Yang kedua yang perlu menjadi perhatian adalah ada penurunan yang cukup signifikan terhadap penyebaran virus corona itu sendiri. Ada tingkat prestasi dari penyembuhan, jumlah yang meninggal semakin kecil, kurvanya semakin menurun. Kemudian ketiga, adanya kesiapan sarana dan prasarana, jumlah rapid testnya yang memadai, jumlah swab testnya juga memadai. Alhamdulillah Jakarta termasuk provinsi yang terbaik dalam hal melakukan tes rapid maupun tes swab. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah kesiapan reagen, obat dan lain-lain. Termasuk yang kelima adalah kesiapan kita semua warga untuk memasuki satu masa transisi dan selanjutnya memasuki masa kenormalan baru. Baik. Pak Wagub, meskipun PSBB masih berjalan di DKI Jakarta, Pak, tapi pengusaha atau mal-mal ini nampaknya sudah siap, Pak, ketika memang PSBB segera berakhir, langsung sehari setelahnya mal sudah siap buka, Pak. Kemudian bagaimana ini, Pak, pencegahannya? Ya, jadi yang berikutnya kami sampaikan, memang kami Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan ya konsep, tahapan-tahapan, bahkan protokol COVID yang akan kami berlakukan apakah di perkantoran, di stasiun, di bandara, termasuk di mal-mal,
bahkan di tempat-tempat terbuka lainnya sudah kami siapkan konsepnya, di halte juga sudah kami siapkan. Konsepnya sudah selesai dan sudah final ya. Jadi Jakarta kami Pemprov sudah menyiapkan konsepnya, termasuk sanksi-sanksi dan sebagainya. Namun demikian, tinggal kapan diberlakukannya. Untuk itu kami minta pada seluruh masyarakat dan warga agar patuh dan disiplin, agar di masa-masa akhir ini, di minggu-minggu akhir ini, kita bisa mencapai satu situasi, kondisi yang membaik, sehingga tanggal 5 nanti, setelah tanggal 4 PSBB ini, kita berharap itu satu masa baru atau fase baru yang kami sebut dengan masa transisi itu untuk menuju masa kenormalan baru. Di masa transisi ini menjadi penting. Nah, nanti kita akan berlakukan apakah kantor dibuka, rumah ibadah dibuka, kemudian tempat-tempat ruang publik dibuka, kemudian kapan nanti pasar, mal dibuka. Di masa transisi itu kita akan atur. Termasuk juga yang sedang kita perhatikan adalah permintaan banyak daripada orang tua, terutama ibu-ibu, terkait kapan dibukanya sekolah. Ini juga menjadi penting. Karena banyak sekali kejadian di beberapa negara ketika sekolah dibuka, ternyata banyak sekali yang terpapar atau terjangkit virus corona. Banyak keinginan dari warga yang ingin sekolah dinantikanlah, ditunda dulu pembukaannya atau mulainya. Ini juga menjadi perhatian kita. Untuk itu kita sedang menyusun satu konsep yang sudah kita terus perbaiki dan sempurnakan, dan mudah-mudahan di dalam 1 minggu ke depan ini kita bisa mengalami satu situasi yang jauh lebih baik dari situasi sekarang. Memang Jakarta termasuk yang terbaik ya. Fakta menunjukkan 60% warganya tinggal di rumah atau sekitarnya. Kita ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi sampai 80%. Kalau itu tercapai, bismillah, mudah-mudahan di tanggal 5 ke depan kita bisa memasuki masa transisi. Tapi sebaliknya, kalau warganya tidak taat, tidak patuh, terutama ini arus balik ke Jakarta semakin banyak, justru yang terjadi sebaliknya. Untuk itu kami ingin mengajak semua pihak, seluruh warga Jakarta dan di luar Jakarta untuk bekerja sama mematuhi PSBB pada tahap ini supaya kita ke depan bisa memulai satu masa transisi menuju masa kenormalan baru. Baik, artinya konsepnya memang sudah disiapkan dan pembukaan semua tempat ibadah, kemudian pusat perbelanjaan tidak bisa sekaligus Pak ya, artinya bertahap Pak. Kemudian bagaimana cara mengawasi bagaimana semua tempat itu bisa menerapkan protokol kesehatan yang baik Pak. Contohnya di pusat perbelanjaan, kita bicara mengatur orang antri, mengatur kapasitas orang yang ada di dalam pusat perbelanjaan Pak. Apakah ini juga sudah masuk ke dalam konsep teknisnya Pak? Ya di masa transisi nanti apabila tadi sudah mencapai situasi yang baik, kita memasuki masa transisi, memang kita akan atur persentase orang yang bisa ke kantor, persentase orang yang bisa masuk ke rumah ibadah, berapa persentase umpamanya yang datang ke mal, perkantoran, ke pasar, ke ruang-ruang terbuka. Semua kami akan atur, sudah kami siapkan dan nanti akan segera kami umumkan apabila situasinya sudah membaik. Bahkan tidak hanya jumlah dan persentasenya yang kami memang batasi secara bertahap nanti meningkat, selain ke mal, ke pasar, ke rumah ibadah juga kami atur, termasuk juga yang kami atur nanti soal kendaraan juga akan kami atur, jumlah orang di halte, di bus dan sebagainya, bahkan di tempat-tempat umum. Dan yang lebih penting adalah semua ini menjadi tanggung jawab kami, menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kami sebagai Pemprov adalah membuat satu regulasi, menyiapkan semua fasilitas sarana dan prasarana, menyiapkan aparat dan petugas untuk membantu dan mengawal. Tadi ditanyakan umpamanya soal ke pasar, memang ini sangat sensitif ya, nanti kita akan buka secara bertahap, waktunya nanti akan kita atur secara bergelombang atau bertahap, dan kita akan siapkan petugas di banyak tempat, di banyak titik, dengan tentu semua orang harus menggunakan masker, ketika masuk harus mencuci tangan dengan sabun, kemudian disinfektan, harus menjaga jarak 1-2 meter. Kalau kita masuk dalam satu restoran dibatasi jumlahnya setengahnya umpamanya. Kalau dalam satu meja yang sebelumnya diisi 4 kursi, 4 orang, sekarang hanya boleh diisi setengahnya, katakan 2 orang. Begitu seterusnya. Prinsipnya semuanya dibatasi sesuai dengan protokol COVID atau protokol kesehatan. Jadi kami pastikan bahwa konsepnya sudah siap, tinggal memulainya kapan itu sangat bergantung pada
kesungguhan, keseriusan, kepatuhan, dan kedisiplinan kita semua sebagai warga Jakarta dan sekitarnya. Dan tentu tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua. Pemprov tadi seperti saya sampaikan menyiapkan regulasinya, fasilitasnya, petugas, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Kita tunggu bersama bagaimana implementasi new normal di DKI Jakarta. Terima kasih Bapak, selamat sore. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.